Inilah jalan yang saya tempuh seperti ini untuk menuju ke sebuah kampung yang berada di tengah hutan. Wah, di depan ada genteng teman-teman, ada bangunan nih. Saya melihatnya di sini. Keren, keren, keren tuh. Di sana sampai ada kayak kabut-kabutnya. Kondisinya hujan dan seperti inilah suasana yang berada di tengah hutan. Rumahnya Bapak Ma'ruf nih di sini. Sekarang usianya Mbak berapa? Saya kelahiran bulan 3 42. 1942. Itu zaman Jepang lah. Terus lebu ke alas ini lebu ke alas. Ini dulu ini sampai alas ini masih hutan ini. Ini adalah penerangan rumahnya Simbah pakai ublek ini teman-teman. Ya. Jadi Mbah tinggal di sini sekitar 51 tahun pakai ublek penerangannya. Pakai ublek. Sekarang saya berada di tengah-tengah hutan pinus teman-teman. Ini berada di desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, di sini ada jalan nih teman-teman. Menurut informasi sih yang saya dapatkan, nanti saya akan coba masuk mengikuti jalan ini sampai ke ujung, dan di sana ada beberapa warga yang tinggal di dalam sana. Wow, keren nih. Dan katanya sih di sana nggak ada listrik. Ya iyalah, di sana tengah hutan teman-teman seperti ini. Di sini aja nih nggak ada kabel listrik sama sekali tuh. Apalagi di dalam sana ya. Oke, ini jauh sekali di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jaraknya saya kurang jelas masih ya, entah berapa jaraknya. Yang jelas kita harus masuk melewati jalan ini dulu untuk menuju ke kampung yang berada di dalam. Dan jalannya seperti ini nih. Wow, berada di tengah hutan. Ini apa namanya, pinus nih. Oh, di sana ada sepeda motor nih. Ini mungkin sepeda orang yang lagi cari rumput atau kerja ya di sini. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Le. Oke teman-teman, jalannya bukan batu tapi tanah seperti ini nih. Masih lumayan bisa ngebut sedikit kalau jalannya seperti ini. Wow, suasananya cukup sunyi teman-teman. Seperti ini. Inilah jalan yang saya tempuh seperti ini untuk menuju ke sebuah kampung yang berada di tengah hutan. Dan di sana nggak ada listrik, dan yang tinggal di sana pun hanya beberapa orang nih, tidak banyak teman-teman. Kita akan coba lihat seperti apa. Saya juga nggak tahu persis nih karena ini pertama kali saya masuk ke sini dan belum tahu nih seperti apa di dalam. Ya, ikuti aja perjalanan saya menuju ke sana. Iya, ini jalannya nanjak teman-teman. Jalannya naik dan ya seperti inilah. Saya coba agak ngebut sedikit karena apa ya, jalannya ini tanah dan nggak licin. Kalau batu-batu nggak bisa ngebut teman-teman. Oh, jalannya makin sempit dan semakin naik. Ya, ini dia. Oh, lihat teman-teman, jalannya Masya Allah semakin sempit. Jalannya nggak rata nih. Sebentar. Ini saya nyampe mana nih? Kok kayak ada persimpangan? Oh tidak, ini saya sudah sampai di atas nih. Ini dia teman-teman. Lihat, banyak sekali pohon pinus di sini dan di bawahnya pohon-pohon kopi tuh. Memang berada di tengah hutan kopi dan
Ini sangat masuk sekali ke sini. Buat teman-teman yang berada di Ledokombo, gimana nih teman-teman? Apa kalian udah pernah ke sini? Sumber Salak nih. Lanjutkan perjalanan teman-teman. Ini jaraknya saya nggak tahu berapa kilometer ya, tapi yang jelas ini lebih dari 1 atau 2 kilometer ya untuk menuju ke lokasi. Kalau dilihat-lihat ini seperti jalur pendakian, karena ini berada di kaki Gunung Raung nih. Masya Allah, lihat. Jalannya seperti ini. Semoga nggak ketemu sama hewan buas nih di sini. Tapi kayaknya enggak deh. Nah, ini ada pohon besar dan saya harus berhati-hati melewati sini. Karena ada informasi teman-teman. Jadi salah satu konten kreator yang sama seperti saya ini ada yang sakit gara-gara explore seperti ini teman-teman. Sebentar, saya melihat kayak ada sesuatu di sana. Apa ya? Oh, bukan deh. Oke, saya lanjutkan cerita ya. Ada salah satu konten kreator yang explore seperti saya ini ke tempat-tempat yang jauh pelosok seperti ini teman-teman, dan beliau sakit. Kemudian dituliskan di sana beliau itu sakit karena melewati sebuah pohon besar. Kok saya nggak enak perasaan ini ya? Saya mendengar sesuatu di sini. Kayaknya cuma perasaan saya aja deh. Oke, positif aja. Setelah sakit dan melewati sebuah pohon besar, katanya sih begitu, ada jin yang mengikuti. Tapi ya nggak tahu benar atau tidaknya teman-teman. Wah, di depan ada genteng teman-teman, ada bangunan nih. Saya melihatnya di sini. Ini baru masuk sekitar 500 meter ya dari tadi, dari start. Dan di sini juga sudah ada rumah nih, dan ada orang nih di sini. Saya akan coba tanya. Assalamualaikum Pak. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Mbak Kom. Pak Kom rumahnya di mana Pak? Oh, di bawah. Kalau ini ada apa? Ini rumah Pak? Rumahnya siapa? Bapak Samsul. Tidak ada orangnya. Ini ada berapa rumah Pak di sini Pak? 3. Enggak, yang rumahnya Bapak Samsul di sini ada satu rumah aja. Oh, jadi Bapak Samsul sendirian rumahnya di sini ya? Oh, cuma Pak Samsul nggak ada di rumah nih. Oh, ya. Kalau saya terus ini Pak ke sana, ini ada rumah Pak di sana? Oh, udah dekat. Ya, ini di timurnya ini Pak Sarimin. Oh, ada rumah di sana. Iya. Kalau saya terus ini ada berapa rumah sih Pak di sana? Sana ada Pak Sakti, Pak Amir, Pak Kabul. Apa itu ada lagi itu? Oh, ada Pak. Iya. Jadi rumah-rumah di sini berpencar. Iya. Satu lokasi berpencar gitu. Iya. Kenapa seperti itu Pak? Tidak tahu ya. Tunggu di tempatnya masing-masing itu. Oh, di kebunnya. Iya, Kalau Bapak Samsul mungkin kebunnya di sini, rumahnya di sini gitu ya. Oke, teman-teman, jadi sekitar ada 8 rumah kurang lebih ya menuju ke sana. Pak, di sini daerah apa Pak di sini? Sumber Salak, betul? Sumber Salak ya? Oke, Sumber Salak, teman-teman. Masuk desa Sumber Salak, Iya. Kecamatan Ledokombo, Iya. Kabupaten Jember, betul teman-teman. Oke, Pak, terima kasih banyak informasinya. Saya Mana? dari Jember Pak, kota. Oh iya. Saya mau coba ke sana. Ada orangnya nggak Pak di sana Pak? Ada. Di sini ada Pak. Oke. Kita coba teman-teman lihat seperti apa kehidupan yang ada di sini nih, menarik. Pak, makasih banyak Pak. Oke. Lanjut teman-teman. Kita menuju ke sana. Seperti apa kampung yang ada di Sumber Salak ini. Monggo Pak. Assalamualaikum. Dan ini adalah rumahnya Bapak Samsul katanya tuh. Tapi nggak ada orangnya. Nggak tahu, mungkin lagi ke kebun ya kan. Dan katanya sih udah deket nih. Ada beberapa rumah di sini yang agak deket, dan kita akan coba lihat seperti apa suara tongkeretnya. Tuh. Oh, ini dia. Kita udah sampai teman-teman. Ada rumah di sini. Semoga ada orangnya ya.
Sekarang saya sudah sampai di lokasi teman-teman. Ini adalah Desa Sumber Salak, Kecamatan Lodombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, di kampung ini rumahnya berpencar-pencar, tidak berkumpul teman-teman. Dan banyak rumah yang sangat sederhana sekali di sini karena memang berada di tengah hutan nih. Dan seperti di perjalanan kita yang tadi teman-teman, kondisi jalannya seperti ini nih, masih sama nih sampai di sini. Dan menurut informasi bapak yang saya temui tadi, ini adalah rumahnya Bapak Samsul nih. Dan mungkin sepeda motor ini punya bapak yang tadi ya, nitip di sini, mungkin mau ke kebunnya atau kemana nggak tahu nih. Dan rumahnya Bapak Samsul lagi tutupan teman-teman seperti ini. Tuh, di bagian belakang ada jemuran, tapi di sini lagi sepi nih, gak ada orang. Tuh. Dan di sekitarnya seperti ini nih teman-teman. Memang berada di tengah-tengah seperti ini. Oke, saya akan coba menuju ke rumah selanjutnya, rumah kedua yang berada di sana nih. Karena yang sudah saya sebutkan tadi, di sini rumahnya tuh memang berpencar. Kita akan coba tanya nanti ke salah satu warga yang ada di sini ya. Semoga ketemu ya dengan warga yang tinggal di sini. Kita coba tanya kenapa rumah-rumah di sini mereka berpencar, kok tidak ngumpul jadi satu gitu ya. Kan rame tuh, ya kan? Tadi sih di sini ada banyak sekali suara tongkeret kan. Kemudian ada satu tongkeret yang berada di bagian bawah pohon ini. Dan begitu saya pengennya sih memperlihatkan seperti apa tongkeret itu teman-teman. Tidak hanya suaranya, tapi setelah saya rekam wah malah kabur terbang. Nggak dapat deh momen seperti apa tongkeret lagi bunyi. Karena memang mereka sensitif ya, begitu melihat pergerakan mereka lari tuh, terbang. Dan coba lihat di sana ada suara tongkeretnya. Suara apa ya? Dan di sini ada ulat nih teman-teman. Harus berhati-hati nih. Lihat, ulatnya kayak Spiderman nih. Lihat, ulat ini kayak Spiderman tuh. Ini mau apa namanya? Cari tempat untuk dia turun nih teman-teman. Lihat ulatnya. Lihat ulatnya teman-teman. Dia kayak ini ya, kayak laba-laba. Dia punya apa namanya? Ini bukan ulat terbang, kayak jaring gitu loh. Dia bergelantungan sebenarnya. Tuh lihat, ulatnya ulat bulu, jadi harus hati-hati nih. Seperti ini teman-teman. Kurang jelas sih. Tuh, ulatnya bergelantungan nih. Ya kan? Tuh. Ya, oke, kita tinggalkan ulatnya biar dia hinggap ke tanaman yang ada di sini. Untung kena lihat, biasanya langsung gatel nih. Wah, di sini memang luar biasa nih, banyak sekali pohon apa namanya? Hutan di sini sangat asri sekali, banyak sekali pohon pinusnya. Keren. Dan lihat di sini ada rumah. Dan rumah ini tadi yang saya berhenti, teman-teman. Dan saya coba menuju ke sana seperti apa ya. Di depan saya ini ada 3 rumah teman-teman. Ada 3 rumah. Ini cukup ngumpul ya. 3 rumah ini jaraknya dekat. Dan kita coba lihat seperti apa nih. Tuh. Di sana depan ada rumah. Dan di sini rumahnya ada 1. Kondisinya hujan dan kita coba bertamu ya di sini, silaturahmi. Halo Pak, assalamualaikum. Bapak namanya siapa Pak? Pak Ma'ruf. Bapak Ma'ruf. Oh Pak, ini kondisinya hujan, saya boleh nyiup Pak? Oke teman-teman, kita ngampung nyiup di rumahnya Bapak Ma'ruf ini. Bapak mau kemana kok pakai sepatu Pak? Sudah datang kerja. Oh baru datang kerja dari kebun Pak? Iya. Oke, ini hujan nih teman-teman, tuh lihat.
Di bagian luar kita hujan nih di sini. Masya Allah tuh. Di luar hujan teman-teman. Dan sekarang saya lagi ngiup di rumahnya Bapak Ma'ruf nih. Berada di tengah hutan hujan. Pak, di sini tiap hari hujan nggak Pak? Iya, tiap hari. Oh, sering hujan Pak di sini. Padahal di bulan 4 ini harusnya udah kemarau Pak ya. Iya. Tapi udah masih hujan aja ini. Bapak di sini tinggal sama siapa Pak? Sama ibunya. Sama ibu ya, berdua Pak. Iya. Wah, ini teman-teman rumahnya Bapak Ma'ruf nih. Beliau di sini tinggal berdua. Pak, saya di sini tidak melihat kabel listrik Pak. Di sini nggak ada listrik PLN Pak. Nggak ada. Nggak ada ya. Terus Bapak di sini pakai apa penerangannya Pak? Tenaga surya. Oh, pakai tenaga surya. Oh, iya ya. Jadi panelnya ada di mana Pak? Ada di atas. Ada di atas. Iya. Oke, tapi kita nggak bisa lihat teman-teman. Ini kondisinya hujan, makin deras nih. Tuh Pak, waduh, makin deras nih hujannya. Ya Allah, kita numpang ngiup dulu nih di sini. Berada di hutan. Nah, kita coba tanya nih sama Bapak. Pak, Bapak di sini sudah lama apa masih baru Pak di sini? Udah lama dah. Sudah lama Pak. Mulai tahun 2000. Tahun 2000, 25 tahun nih ya. Iya. Wah, bagi pengalaman dong Pak, gimana nih rasanya tinggal di tengah hutan seperti ini Pak? Ya, biasa aja. Biasa aja Pak. Biasa. Waduh. Bu, permisi Bu, ini kita ngobrol dengan Bapak. Itu di sana juga ada Ibu teman-teman. Dan katanya Bapak hidup di sini biasa aja. Di sini kan jauh pasar, jalannya rusak, terus jauh lagi Pak. Gimana tuh Pak? Ada. Ya, kalau ada keperluan belanja itu turun. Oh iya gitu ya. Iya. Tapi katanya sih Bapak ini udah biasa nih teman-teman di sini. Biasa. Udah 25 tahun. 25 tahun hidup di hutan. Waduh. Iya iya iya. Ya, Kalau belanja seminggu sekali mungkin ya ke desa. kadang-kadang 3 hari. Oh sering berarti turun. Ya, kadang tiap hari. Oh iya, tadi waktu mau ke sini saya kan dari sana. Saya pikir di sini nggak ada rumah. Soalnya nih, dalam hutan. Ternyata setelah nyampe sini ada rumah ini, Pak. Tapi rumahnya memang berpencar-pencar, Pak ya. Tadi ada rumahnya Bapak Samsul. Di sini ada rumahnya Bapak dan terus itu masih ada. Masya Allah, Pak, ini hujannya. Waduh. Lihat teman-teman tuh. Ya, lihat hujannya makin deras aja nih. Seperti inilah suasana yang berada di tengah hutan di Kampung Karanganyar. Kondisinya hujan seperti ini. Wow, tuh lihat di atas. Seperti ini teman-teman. Hujannya cukup deras sekali ya. Semoga aman-aman aja yang di sini. Keren tuh. Di sana sampai ada kayak kabut-kabutnya. Di dalam sana, di hutan pinusnya sampai ada kayak kabut-kabutnya. Oke teman-teman, saya dipersilahkan untuk melihat seperti apa rumahnya Bapak Ma'ruf nih di sini. Boleh Pak ya? Iya. Nah, kita coba lihat teman-teman. Nih suasana di desa tuh seperti ini nih. Ada apinya. Bapak Ibu di sini kalau masak pakai tungku gini Bu ya? Kok nggak pakai kompor Ibu? Ya dulu pakai kompor, sekarang rusak dah. Oh sekarang kompornya rusak, sekarang pakai tungku nih, loh teman-teman. Apinya keren nih, membara sekali di sini. Memasaknya pakai tungku dan biasanya sih di atas ada kayu bakarnya seperti ini dan sampai hitam-hitam gini nih. Nah tuh ya kan, sampai hitam teman-teman. Dan di samping di sini udah bagian dapur nih, udah bagian luar nih. Tuh lihat, wah. Dan ada tempat kamar mandi tuh kayaknya teman-teman di sana. Airnya seperti ini. Tuh. Di bagian belakang rumahnya Bapak Ma'ruf nih seperti ini nih. Kalau ini apa ini Pak? Oh ini pondok Pak. Iya, tempat sembahyang. Oh musola. Dibuat untuk sholat di sini Pak ya. Oke. Kalau air Pak di sini dari mana Pak untuk mandi? Dari sungai sana. Oh, ada sungai di sini Pak. Ya, sungai mati tadi. Sungai apa itu? Kalau sungai mati kok ada airnya nih? Kan kecil lah. Oh, kan kecil.
sumber cuma. Oh, ada sumber Tidak mata mengalir. air. Ya, Di sana masih ada sumber mata air. Iya. Kemudian dialirkan ke sini. Iya. Oh, iya ya. Enak nih tuh. Airnya, oh itu ngalir terus itu, Pak ya? Yang pakai keran itu loh, teman-teman. Di sana ada aliran air katanya Bapak ini dari atas. Ada sumber mata air kecil dan dialirkan ke sini. Gitu, Pak ya? Oke, jadi seperti ini nih dapurnya Bapak sama Ibu yang ada di sini. Tuh. Kalau teman-teman di kota ya, saya pastikan jarang melihat tungku seperti ini karena tungku tomang ini hanya ada di desa. Karena nggak mungkin rumahnya keramik tembok pas pakai tumang, nggak bisa Bu, ya kan? Yang pakai tumang tuh hanya di desa. Jadi seperti ini. Kalau kita kangen dengan kehidupan zaman dulu, lihatlah nih seperti ini teman-teman. Dulu tuh kita nggak masak pakai kompor Bu ya, iya. pakai tumang, pakai tungku seperti ini dan kayu bakarnya gratis. Kalau sekarang gas beli kan. Dan ada yang menarik nih di sini, saya pengen tanya. Banyak sekali senjata di sini teman-teman nih. Iya. Wah, lihat senjatanya Bapak ini. Tuh. Kita coba. Saya mau tanya satu-satu. Ini di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini apa Pak ini namanya? Buat patel. Patir itu buat Ngiris Cari itu getah. pakai kayu pinus. Untuk ngiris apa getah, getah pinus. Namanya apa Pak? Patel. Patel namanya. Nih teman-teman, saya coba perlihatkan ya seperti ini. Namanya patel ini yang digunakan Bapak untuk apa namanya nyadap getah pinus. Kumpul kayu itu. Kok sampai banyak begini Pak? Nyadapnya emang pakai tangan dua apa pakai gimana sih Pak? Nah, Ganti, kalau ganti. apa itu duka satu karena apa paku itu ganti. Oh gitu. Jadi gantian nih Kalau pakai. rusak ganti satu. Ini bagus nih, ini kayak Bapak kayak kolektor loh teman-teman sampai dikoleksi begini. Kalau yang bawah ini alat untuk apa nih kok celuritnya banyak sekali sih Pak? Iya, motong kayu, itu kering, bumbu itu. Oh buat nebang-nebang apa gitu ya? Iya, motong rumput, kayu kecil-kecil. Cari rumput, cari kayu bakar pakai ini Bu ya. Jadi komplit nih teman-teman. Yang kecil. Keluarganya Bapak di sini kalau peralatannya seperti ini nih, keren. Oke, jadi apa ya? Ini bisa mempermudah pekerjaan kalau seperti ini. Kalau cuma punya satu rusak, wah itu sulit nih. Kalau banyak begini kan tinggal pakai satunya. Jauh pasar ke sini. Oh iya betul, memang jauh dari pasar sih untuk Iya. dan pandai besi juga Iya, mau jarang. ganti itu kan sulit kalau Kalau pandai besi gimana Pak bikin ini Pak? di Sumber Jati. Ada Pak. ada Soalnya kan bentuknya melengkung. Iya. pesan itu. Kan kalau dipukul-pukul sampai rata nih teman-teman, kalau di pandai besi, nah sampai kayak gini rata ya. Nah ini bentuknya melengkung loh, gimana bikinnya? Nih melengkung loh ini, kayak pipa, separuh pipa ya kan? Iya, iya. Ada memang pandai besi yang tukang khusus buat itu Pak ya. Ada. Boleh tahu nggak Pak, satu alat ini harganya berapa kalau Bapak beli? 100. 100.000? Iya, Abu, 9.000. Kalau sekarang lebih. 150. saya boleh megang Pak? Boleh megang saya Pak? Boleh. Ini teman-teman. Ini 100.000 teman-teman. Nih coba lihat bentuknya seperti ini. Biasanya kan kalau pandai besi yang saya tahu itu dipukul-pukul biar rata gitu ya. Nah ini kalau dijadiin bentuk begini gimana ini? Wah ya inilah keahlian seorang pandai besi. Kayak gini nih. Wah keren. Sekarang kita coba lanjut ya, menuju ke rumah yang ini nih. Ini kira-kira ada orangnya nggak? Kalau dari pintunya sih pintunya kebuka nih. Dan seperti inilah di sekeliling rumah-rumah yang ada di sini. Kebayang nggak kalau kalian yang tinggal di sini? Komentar teman-teman, gimana kalau misalkan kalian yang tinggal di sini nih? Wow. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Rumah yang ini ketutup, tapi kalau rumah ini kebuka tapi nggak ada orangnya, apa ya? Assalamualaikum.
di dalam ada orangnya tapi gak keluar teman-teman. Ya mungkin beliau malu atau apa, saya juga nggak tahu nih. Seperti inilah suasana yang ada di sini dan kita masih apa ya, Pak? Bapaknya dari belakang ini. Anu masak. Permisi Pak. Bapak namanya siapa? Saya Sarimin. Bapak Sarimin. Sarimin. Ini sirsaknya mau dibawa kemana Pak? Ya bosok gini. Itu jatuh apa ditaruh Pak? Ya? Jatuh apa gimana? Jatuh. Oh, pohonnya di mana itu pohonnya? Oh, ada pohonnya di situ. Itu baru jatuh dari pohonnya? Iya. Waduh. Aduh, Ya. Udah mati. Ada entah. Ada hendak karena. Ya Dia Allah. nak turun nih. Saya mau tanya, pengen tahu. Ya. Di sini kan berada di tengah alas, Iya. tengah hutan nih, Mbah. Saya lihat ada kabel listrik, Mbah. Kabel listrik. Iya. Terus di sini penerangannya pakai apa, Mbah? Di sini ini pakai solar. Alkohol jare Madura. Tempe jarene wong Using. Oh, Jare tempe. wong Jawa. Apa kok? Ya, Damar kembang. ublek lah, Ublek. ublek. Kalau punya Mbah ini penerangannya pakai apa? Penerangannya pakai solar. Pakai solar. Solar. Boleh lihat, Mbah, kayak apa sih, Mbah? Boleh ya? Solar sini. Di rumah. Kayak apa nih rumahnya? Penerangannya sih, Mbah. Sini. Oh, boleh masuk, Mbah? Masuk sini. Oh, iya. Pak. Permisi, Mbah. Iya. Nah, ini adalah rumahnya Simba nih. Seperti ini, teman-teman. Ada kursi di sini di dalam dan meja. Kemudian Simba. Solar. Oh. Dari ublek dari Jawa. Ini katanya orang Jawa ublek. Ublek. Ini alkohol. Jare Madura alkohol. Ini adalah penerangan rumahnya Simbah pakai ublek ini, teman-teman. Iya. Wah. Itu beli setiap liter berapa ada solar itu? 7,5 ada berapa? 1 liternya, Mbah ya. Iya, 1 liternya. Ini solar, bukan minyak gas kanan loh. Iya. Kalau dulunya kan minyak gas. Dulu pakai minyak gas. Berhubung larang setia salin solar. Mau diganti Ganti solar. Itu. Sini loh, duduk. Iya, enggak apa-apa, Mbah. Duduk. Enggak apa-apa, Mbah. Kalau Mbah yang tinggal di sini yang pakai oblek ini sudah berapa lama, Mbah? Wah, kalau kelamaannya saya, Aduh, Simbah masuk nih, teman-teman. ya ini sudah lama. Iya, Mbah. Saya dari Surah Nongko asal. Oh, Mbah asal dari Curanongko. Surah Nongko. Kemudian Kesini ini ya berhubung di sana tidak ada pekarangan, tidak ada tempat, dia lari ke sini. oh, ya. Terus lebu ke alas sini. Ini lebu ke alas. Ini dulu ini sampai alas ini masih hutan ini. Ya ada ini. Iya. Buka 75. Saya datang 74. Iya. Di sini dari Curah Nongko itu. Saya ada setahun di Petung sana. Lalu masuk ke sini babat ini. Sampai sekarang ini Dari tahun berapa, Mbah? tahun 74. Tahun 7. Saya ke sini. Jadi ada 51 tahun. Iya, sekitar 51 tahun, Mbah. Nah, itu. Wow. Ini sejarahnya. Jadi Saya ini Mbah- sejarahnya orang tidak punya. Jadi Mbah tinggal di sini sekitar 51 tahun pakai oblek penerangannya. Pakai ublek. Ya, dulu kan minyak gas larang ganti solar. Ini. Itu, Ya teman-teman. lo, kalau Pak Sul gitu, Pak Sul yang barat itu Tenaga surya. tenaga surya. Nah itu saya tidak kuat beli. Bagaimana ya ublek itu saja. Iya, pakai oblek, Pak ya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi di sini penerangannya pakai oblek katanya Pakai Simbah. ublek. Iya, pakai ublek. Selempek. Kalau untuk sehari-hari, Mbah kerjanya apa di sini? Nyadap Getah. pinus itu, ya. Nyadap getah pinus ya. Iya.
Oke, Mbah, kalau boleh tahu sekarang usianya Mbah berapa? Saya kelahiran bulan 3 42. 1942. Jadi 82 lebih 4 bulan sekarang kan? Iya, Mbah. Nah itu Berarti 8 bulan. Mbah ini masih nututi ke 1945 nih. Iya kira-kira iya. Gitu. Masih umur 3 tahun, Mbah ya? Iya. Ya itu zaman Jepang lah. Zaman Jepang. Zaman Apa Jepang. yang Mbah ingat tentang zaman Jepang, Mbah, yang masih Mbah ingat sampai sekarang? Zaman Jepang kelahiran saya, lalu agresi Belanda. Kira-kira 42 apa 43 itu. Agresi Belanda ini delik ke alas, ngetek ke alas. Itu. Wah mari itu zaman, mari itu kemerdekaan kan 45. Nah itu sampai sekarang. Oh, yang terakhir menjajah sebelum merdeka Jepang apa Belanda, Mbah? Jepang. Oh, Jepang, terakhir Jepang. Jepang. Iya, mari Jepang kan diundurkan oleh Belanda. Belanda ditundung oleh Indonesia kan, lalu merdeka itu. Iya. Wah, keren nih teman-teman. Simbah ini sebelum kemerdekaan udah Iya. lahir nih. Lahir. Masya Allah. Dan sekarang tinggal di sini nih teman-teman. Nah, Di sini itu. Sumber Salak, Mbah ya. Ini sumber salah. Kalau- Dulunya Surah Nongko, dulunya. Oh, dulunya Curah Nongko. Iya, sama Kalau- saya masih anak. Di tempat ini lebih detail spesifiknya tempatnya di sini apa? Sumber Salak itu kan desanya, Mbah. Mungkin Iya. di sini ada nama padukuhannya atau dusun. Ini Pedukuhan Karanganyar. Oh, padukuhan Karanganyar. Karanganyar. Mulai dari Lurah Badri sampai ke sini itu Karanganyar. Karanganyar lalu Bantas, Jurodu, laut yang sebelah selatan itu. Iya. Ini Karanganyar masukin. Kalau di Karanganyar ini dari rumahnya Bapak Samsul pertama tadi sampai menuju ke ujung jalan ini ada berapa rumah sih, Mbah? Banyak. Kalau rumah yang di tempat di orangnya, Iya. Pak Samsul, Pak Ma'ruf itu, lalu saya, Pak Sarimin, Mas Timur itu ndak ditempati, hanya jarungan tok itu. Lalu yang di sana Pak Sagi, Pak Amir, Pak Kabul, Pak Rohman, Bu Midah. Itu. Ada 8, Mbah. Totalnya ada 8 rumah. Dan 8 satu rumah itu rumah darungan. Iya, darungan. Iya, semua darungan. Dan satu rumah tadi ada yang nggak nempati ya karena Iya, pulang. Iya. Oh, jadi di Iya. Karanganyar, Padukuhan Karanganyar ini Padukuhan ada 8 rumah gitu ya, Mbah. Dan rumahnya berpencar-pencar. Bencar-bencar. Nah, Mbah, saya mau tanya boleh? Itu di salur listrik kan angel itu kan. Iya, Mbah. Angel. Mbah, kira-kira apa sih alasannya kenapa di sini rumahnya kok berpencar-pencar? Kok tidak ngumpul jadi satu gitu? Karena di sini kan di tempat tegalnya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau dijejer-jejer rumah lalu tempatnya ngampung ke orang kan tidak bisa. Jadi tempatnya sendiri-sendiri, tegalnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Gitu. Boleh. Adanya pencar-pencar begitu. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Udah jelas kenapa rumah-rumah ya di Karanganyar ini berpencar, karena mungkin kayak Mbah ini di sini ini punya ladang nih di sini, jadi bangun rumahnya di Nah, sini. iya, ditempati. Ditempati. Kemudian rumahnya Bapak Samsul di sana yang awal Nah, tadi. ya itu ya di sana ya di tempat di situ. Ya. Pak Ma'ruf itu ya di situ. Di situ Ya, gitu ya. Jadi rumahnya menempati sesuai pekarangannya masing-masing. Iya, enggak mungkin ngampung kan? Iya, Mbak. Ngampung kan di desa itu namanya ngampung. Nah, Tegalan kan ditempati sendiri-sendiri. Oke, betul, Supaya Mbak. aman. Gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi sepertilah sekilas cerita yang berada di Karanganyar ini. Kita ketemu dengan Mbah ini. Nah, iya. Wah, luar biasa, Mbah. Itu kalau orangnya ya tak bertah dan Madura tak bertah orang dari itu Pak Samsul dari Berbulus, lalu itu ya dari Berbulus ini Pak Ma'ruf ini, saya dari Curah Nongko, Pak Sagi dari Sanen Rejo, Pak Amir dari Jati Songo Paleran, sana
Iya. Itu Pak Rahman dari Karanganyar sana, Karanganyar Bulu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menempati di Karanganyar ini bukan asli Karanganyar ya, Mbak? Bukan. Jadi dari luar, pendatang. Semua pendatang kan. Ya, gitu. Oke, Semuanya orang Darung, orang yang tidak ada sama sekali di tempatnya kan. Iya. Lalu ke sini pernah Darung. Dan Darung seterusnya kayak saya gini. Iya. Nah, ini istilah bagus nih, darung. Jadi darung. Darungan. Darungan. Kan? Iya, jadi darung itu adalah apa ya? Sebuah istilah ketika seseorang memutuskan untuk menempati suatu tempat dan mencari rezeki di situ, ya Mbak. Seperti kayak orang merantau lah, Nah, gitu yang kan merantau ya. itu tunggalnya. Makanya merantau itu. Iya. Darung itu. Darung tuh seperti itu, teman-teman. Merantau itu. Keren. Berhubung di daerahnya sendiri kan merantau kan jauh. Ini Iya. yang darung begitu saja. Dan bedanya lagi kalau darung ini biasanya di tengah alas, teman-teman, bukan di kota, Mbak ya. Kalau di kota ini merantau. Kalau di tengah alas itu darungan Ini. darungan. Ini. Saya akan coba menuju ke satu rumah yang katanya Mbah ini rumahnya udah kosong, udah nggak ditempati. Aduh, tambah deras nih. Ya Allah. Saya akan coba pakai payung dulu ya. Semoga hujannya nggak begitu deras dan kita bisa eksplor ke rumah yang berada di sini nih. Sebentar teman-teman, saya akan coba pakai payung dulu nih. Oke, baiklah, kita sudah pakai payung nih. Dan saya akan menuju ke satu rumah. Katanya sih rumahnya Bapak dan Ibu Suyit nih. Tapi beliau gak ada di rumah. Saya akan coba lihat seperti apa rumahnya. Dan apakah sama ataukah berbeda dengan rumah-rumah yang barusan kita kunjungi. Mana nih rumahnya? Tuh, di sini kondisinya lucu nih ya. Cukup aneh teman-teman, tuh lihat. Kondisinya panas tapi hujan. Masya Allah, gimana ini? Ya kan? Nih lihat teman-teman, panas teman-teman tapi hujan. Ini jarang-jarang ya seperti ini. Kondisi panas tapi hujan. Berada di kampung terpencil di tengah hutan nih. Oke, lanjut kita coba jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah deket tuh. Ternyata ini rumahnya. Saya pikir masih jauh. Ya. Seperti inilah kondisi rumahnya Bapak dan Ibu Suyit yang udah ditinggalkan nih. Masya Allah. Lihat teman-teman. Rumahnya udah kayak gini nih. Kita coba lihat ya seperti apa rumahnya. Assalamualaikum. Dan ya betul saja nggak ada orang karena memang rumah ini udah nggak ditempati teman-teman. Rumahnya aja udah digembok nih. Dan kondisi belakang rumahnya, ini rumahnya sempit sekali ya. Kayak cuma 2 meter teman-teman. Ya nggak sih? Coba lihat tuh, ya kan? Kalau dari sini cuma segini. Di bagian belakang udah kayu bakar tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini di Kampung Karanganyar, Padukuhan Karanganyar, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.